Halo semua, selamat berjumpa lagi di video pembelajaran Java. Uh, Sekarang kita udah masukin nih video episode yang kelima, dan di episode ini uh, saya akan mencoba untuk membahas tentang tipe data dalam pemrograman Java. Uh, Sebelumnya itu uh, memang kita sudah banyak membicarakan tipe data pada video-video sebelumnya, cuman itu kan belum terlalu terfokus ya. Sekarang kita akan mencoba untuk membahasnya lebih fokus lagi tentang tipe data ini. Jadi tipe data itu adalah sebuah sebuah inisialisasi terhadap sebuah variabel tentang jenis jenis data apa yang bisa dimuat pada variabel tersebut. Di sini ada beberapa contoh tipe data yang umum digunakan pada pemrograman Java. Di antaranya adalah byte. Byte ini merupakan tipe data bilangan bulat untuk panjang bit sebanyak 8 bit. Nah, ini nggak mesti 8 ya, ini bisa berapa, misalnya 18 itu bisa. Maksudnya 8 di sini adalah panjang bitnya 8. Kalau kalian pernah melihat bilangan biner itu kan ada 8 bit, terutama misalnya dalam IP address lah gitu. Walaupun ini nggak ada sangkut pautnya dan IP address, ini sebagai contoh aja. Di IP address itu kan ada 8 bit satu oktetnya. Nah, itu yang dimaksud 8 bit tuh itu. Ya, yang dimaksud bitnya itu adalah seperti IP tadi itu. Walaupun nggak ada hubungannya, sekali lagi ditegaskan nggak ada hubungannya dengan pemrograman yang akan kita bahas sekarang. Jadi intinya itu byte-nya itu ada 8 bit. Byte ini ada 8 bit untuk bilangan bulat. Lalu bilangan bulat juga ada yang bertipe data sort. Bedanya itu dia mempunyai 16 bit, dan juga ada yang bilangan bulat itu ada yang integer. Kalau yang integer itu bitnya sampai 32 bit. Lalu bilangan bulat juga ada yang long itu sampai 64 bit panjang bitnya. Ini semua adalah variabelnya nih, bilangan bulat 0, 1, 2, 3. Ini semua variabel tipe data yang di sebelah kiri ini, dan yang di sebelah sama dengan ini adalah value-nya. Lalu tadi kita udah membahas tentang bilangan bulatnya. Sekarang juga ada yang namanya tipe data string. Tipe data string ini digunakan untuk menunjukkan sebuah kata ataupun kalimat. Seperti ini salah satu contohnya. Ini merupakan sebuah kalimat. Tapi bisa juga kalian hanya memberi value sebuah kata. Tapi jangan memberikan value sebuah angka. Intinya kalau string ini itu ketika kita memberikan value kepada sebuah variabel yang bertipe data string itu, value-nya itu harus dikutip oleh tanda kutip ini. Kalian bisa memasukkan angka seperti 89, tapi angkanya ini harus ada di dalam kutip. Jadi tidak bisa tanpa kutip ini, misalnya 89 gitu. Itu nggak bisa. Ini merupakan bilangan bulat. Tapi kalau bilangan bulat ini diberikan kutip, jadinya bukan bilangan bulat lagi, tapi string. Nah, ini jadinya string. Dianggap sebuah string oleh komputer. Jadi kurang lebih kayak begitu. Kita balikan lagi. Nah, ya. Lalu ada juga yang namanya double. Double ini adalah sebuah bilangan desimal. Jadi ketika kita ingin menuliskan bilangan desimal di dalam pemrograman Java itu, kita menggunakan tipe data double. Ini contohnya 43.532. Oh ya, bilangan desimal yang di komputer pasti semua udah pada tahu ya, berbeda dengan kita dalam menulis tangan yang menggunakan koma. Kalau dalam komputer itu menggunakan titik komanya itu. Oke, sekarang ada float. Float itu adalah bilangan real. Contoh penulisannya seperti ini, 3.89F. Kita bisa menuliskan juga 3F atau 2F. Biasanya tuh tipe data float ini mempunyai value, ada
tulisan F di belakangnya gini. Ini identik sekali seperti ini kalau yang namanya float. Sebenarnya float sama double itu sama sih, cuman dalam penggunaannya aja berbeda nanti. Oke, kita sudah melihat float. Lalu ada char. Char ini untuk menunjukkan sebuah huruf karakter dalam pemrograman Java itu. Jadi tipe data char itu adalah tipe data untuk menunjukkan sebuah karakter. Karakter itu seperti A, B, C, D, E, itu kan karakter. Lalu setelah char itu ada boolean. Boolean itu adalah sebuah tipe data yang hanya mempunyai dua buah value. Kalau tidak true itu false. True atau false. Jadi fungsinya itu mungkin mirip seperti saklar ya. Hidup, mati gitu. Biasanya boolean ini digunakan untuk menunjukkan sebuah kondisi. Nanti kita akan pelajari ketika kita menggunakan if else method, if else function. Jadi itu sebuah ya fungsi percabangan lah. Oke, nggak usah dipikirkan dulu yang ya if else nya, kita fokus dulu aja ke sini. Dan sekarang kita akan mencoba untuk menampilkan semua variabel ini pada command prompt, sama seperti yang pernah kita lakukan di video-video sebelumnya. Kita masih menggunakan fungsi system.out.println yang pastinya kalian juga sudah tahu. Ini adalah fungsi untuk mencetak data mencetak data untuk ditampilkan di command prompt nantinya, atau di monitor lah gitu. Ada sedikit perbedaan dalam menuliskan sebuah integer pada metode system.out.println ini. Begini formatnya dalam menuliskan angka. Jadi pertama kita buka kutip dulu, kutip 2. Kutip ini artinya string. Stringnya ini tidak ada isinya karena di dalamnya nggak ada isinya. Memang kalau diginiin berarti ada isinya ASD. Tidak ada isinya kalau begini. Ditambah bilangan bulat 0. Bilangan bulat 0 ini kan 8 ya. Variabel bilangan bulat 0 itu adalah isinya 8 nih. Jadi ntar 8 ini akan dicetak ke sini. Kenapa kita harus menggunakan kutip ini? Karena system.out.println ini hanya dapat mendeteksi sebuah string untuk ditampilkan di layar nantinya di monitor. Jadi sedangkan bilangan bulat ini bukan string, tipe datanya byte. Bilangan bulat byte. Jadi untuk menampilkannya kita harus menjadikannya ini menjadikan sebuah string. Ya intinya ini kita harus memberikan value bilangan bulat ini kepada string, dan cara untuk menjadikan seperti itu begini caranya. Kita buat dulu kutip 2, lalu diteruskan dengan tanda tambah, lalu variabelnya gitu. Sama bilangan bulat yang lain juga gitu sampai bilangan bulat ketiga nih sama. Nah kalau untuk tipe data string ini sedikit berbeda. Dia itu sebenarnya kalau tidak ada kutip ini nih tidak masalah, tetap akan bisa ditampilkan, tidak menciptakan error karena dia ini emang sudah string. Tipe datanya emang sudah string, jadi tidak perlu ada kutip 2 ditambah seperti contohnya bilangan bulat yang ini nih. Bilangan bulat ini tidak perlu karena dia itu memang sudah string, dan fungsi system.out.println ini fungsinya untuk mencetak string. Begitu kurang lebih. Di sini ada desimal. Ya sama sih ini sebenarnya, cuman ini lebih kompleks nih. Kita ingin menampilkan sebuah
sebuah skema penjumlahan dari bilangan desimal, dari variabel desimal di mana tipe datanya double dan value-nya bilangan desimal nih, ditambah bilangan bulat 0. Bilangan bulat 0 ini 8 sama dengan hasilnya. Hasilnya adalah desimal ditambah bilangan bulat. Nah, begini nih hasilnya. Sekarang kita coba aja kali ya biar nggak bingung. Kita coba buka lagi command prompt seperti biasanya. Oh ya, ini di save dulu. Command prompt, kita masuk ke direktori tempat di mana file Java-nya disimpan. Lalu kita compile dulu. Berhasil. Nah, ini dia hasilnya. Bisa dilihat 8 bilangan bulat ini kan dicetak 8 karena memang value-nya 8. Ini 16, bilangan bulat 1 itu value-nya 16. Bilangan bulat 2 32, bilangan bulat 3 64, sama kan? Lalu di sini ada sebuah string, tuh bisa dicetak kan? Stringnya itu value-nya itu adalah string dapat berupa kata atau kalimat. Di sini juga dicetaknya string dapat berupa kata atau kalimat. Nah, di sini desimal. Desimal itu berapa? 43.532 tambah ini masih berupa string ya, bukan sebuah fungsi. Ditambah bilangan bulat 0, bilangan bulat 0 itu 8 dicetak, lalu ini hasilnya. Hasilnya itu adalah 42.532,8. Pasti kalian pada bingung ya, hasilnya kok segini, bukan penjumlahan. Ya karena memang bukan penjumlahan, kalian gak bisa menjumlahkan sebuah angka dalam metodenya si println ini. Oke, kita lewat dulu deh ya. Kita lanjut ke yang bawahnya dulu. Ada floatnya ini 38F 3,89 tuh. Dicetaknya tidak ada F-nya. Bisa terlihat kan? Tapi sebenarnya ini adalah float. Tapi ketika dicetak tidak ada F-nya. Karena fungsi F-nya ini nanti akan dijelaskan di video selanjutnya fungsi F-nya ini maksudnya apa. Fungsi float ini digunakan dalam, ya salah satu contohnya sih ya, dalam pemilihan warna. Misalnya kalian ingin menentukan warna gradien atau warna gradasi, warna campuran. Kita biasanya menggunakan untuk mengkomunikasikan warna itu menggunakan F, bilangan float maksudnya. Yaitu sebenarnya masih jauh sih, itu akan dibahas pada Java grafik 2 dimensi. Itu sebuah pembahasan Java bagaimana membuat program Java untuk menciptakan sebuah objek 2 dimensi gitu. Tapi masih jauh itu sih ya. Sekarang kita masih pelajari tipe datanya dulu aja. Di sini dicatatnya 3.89, tidak ada F-nya. Lalu char A dicetak A sama boolean, value-nya ada 2 yaitu saklar di sini nilainya true, value-nya true, di sini dicetaknya true, yaitu kan di sini masih string nih. Lalu ditambah saklar itu value-nya true, atau ditambah string lagi, atau di sini lalu ditambah tanda seru saklar, tapi di sini false. Padahal sini nggak ada tanda seru saklar ya, variabel tanda seru saklar.
Ini merupakan tanda seru ini sebuah karakter istimewa dalam Java itu ya bisa dikatakan karakter istimewa, sama seperti yang pernah seperti ini, simbol ini. Kalian tahu kan simbol itu gunanya untuk membuat baris baru. Sama tanda seru juga mempunyai meaning khusus kalau di Java itu, yaitu untuk menampilkan sesuatu kebalikannya. Misalnya di sini bolan saklar nilainya true, sedangkan bolan itu tipe data hanya punya dua value, kalau nggak true false. Jadi ketika kita tulis tanda seru saklar, artinya itu tidak sama dengan true yang artinya false, makanya dicetaknya false di sini. Udah ngerti ya? Oke, sekarang kita lanjut lagi membahas tentang yang ini nih, penjumlahan ini. Kenapa di sini dijumlahkan? Tapi hasil di sini bukan penjumlahan, melainkan angka 8 yang disisipkan di akhiran value dari variabel desimal. Variabel ini 43532 hanya saja ditambahkan 8 di sini. Nah, itulah maksudnya kita tidak bisa menjumlahkan di dalam fungsi sistem out_println ini, karena dalam fungsi sistem out_println ini simbol tanda tambah ini merupakan sebuah simbol untuk meneruskan atau menggabungkan dua buah objek, bukan menjumlahkan. Jadi kalau kalian ingin membuat sebuah penjumlahan, kalian harus menjumlahkannya dulu di sini. Misalnya di sini double penjumlahan sama dengan desimal ditambah bilangan bulat 0, lalu di sininya kita ganti dengan penjumlahan. Nah, kalian dalam membuat sebuah variabel pun harus memikirkan tipe data yang cocok untuk dia tuh apa. Kalau misalnya keperluannya ini seperti ini, kita akan menjumlahkan sebuah bilangan desimal dengan bilangan bulat. Pastinya nanti kan value-nya itu akan adalah sebuah bilangan desimal kan. Jadi kita tidak bisa menggunakan byte, short, integer atau long atau malah string gitu atau char, itu nggak bisa. Karena nanti di sini akan menghasilkan sebuah hasil yang desimal, sedangkan untuk hasil desimal itu harus menggunakan double. Nah, jadi atau float. Jadi tapi seringnya sih double ya kalau penjumlahan seperti ini. Karena kalau float itu digunakan nantinya itu biasanya digunakan untuk hasil yang menghasilkan bilangan float lagi gitu. Di sini kan hasilnya menjadikannya bilangan double desimal gitu kan. Jadi tipe datanya pun harus double biar nggak error nantinya. Nah, oke, sekarang kita coba save, kita compile ulang. Lihat, hasilnya berbeda kan? 51.532, sedangkan di sini 435328. Karena yang di sini adalah hasil penjumlahan dari desimal dan bilangan bulat 0, dari mana desimal itu value-nya 43.532 ditambah value dari bilangan bulat 0 yaitu 8. 43.532 itu 43,532 itu kalau ditambah 8 hasilnya 51.532. Sedangkan kalau yang di atas itu nggak dijumlahkan, dia hanya disambung gitu lah, ibaratnya 43532 disambungkan angka 8 belakangnya gitu. Jadi makanya kita tidak bisa menjumlahkan dalam metode system.out_println ini sekedar peringat wanti-wanti lah, atau mengingatkan saja. Jadi yang namanya penjumlahan itu nggak boleh dilakukan dalam metode println ini, karena yang namanya tanda tambah di println ini akan dianggap sebagai menggabungkan dua buah objek, bukan menjumlahkan gitu. Oke ya,
Mudah-mudahan semua semua penjelasan tadi dapat ya menambah sedikit pencerahan. Asik. Ya kurang lebih begitu. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau untuk kalian yang merasa ada dari kata-kata saya yang kurang tepat, bisa mungkin bisa kritik sarannya di post di di komen komen di bawah ini, di komen di YouTube ini, di akun saya, untuk nantinya sebagai perbaikan lah ke depannya. Mungkin sekian dari episode kali ini. Terima kasih karena telah menyaksikan dan sampai jumpa di video selanjutnya.